bagaimana mengorganisir database. Saya pakai tabel biasa banget, hanya di Excel gitu, tidak ada yang sophisticated banget, sangat basic. Nomor, nanti ada nomornya, berapa jumlah artikel yang saya baca, tahun berapa aja, penulisnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, pertanyaan penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, kontribusinya apa, teori yang digunakan apa, atau konsep yang digunakan apa. Ingat, teori dan konsep adalah dua hal yang berbeda, jadi jangan disamakan. Kalau teori, masukkan kata teori di dalamnya, kalau konsep, masukkan konsep gitu ya, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata fenomena ini diteliti pakai teori ini, oh diteliti pakai konsep ini gitu. Jadi berbeda teori sama konsep, jangan jadikan satu, dikasih keterangan saja. Lalu selanjutnya kolomnya datanya diambil dari mana, context of study-nya di mana, di wilayah mana fenomena ini dikaji gitu ya. Lalu unit of analysis-nya apa sih? Apakah di level employee kah, di level BOD kah, di level C-level eksekutif kah, di level apa gitu ya. Apakah di level stakeholders kah, apakah di level supply chain kah gitu, perlu dilihat. Lalu metodologi yang digunakan apa? Dan kalau kuantitatif jangan cuma kuantitatif gitu ya, tapi apakah pakai survei, apakah pakai apa gitu. Kalau kualitatif juga dilihat, kualitatif apakah interview, apakah FGD, apakah observasi, apakah content analysis gitu. Dibuat lebih spesifik dalam tanda kurung gitu. Kemudian temuan yang ditemukan apa saja, argumennya apa saja yang kemudian dibangun oleh si peneliti, kemudian future research direction-nya apa, atau agenda penelitian di masa depan yang dianggap penting oleh si peneliti dan biasanya masuk di dalam bab kesimpulan itu apa, dimasukkan ke sini. Dan kalau saya, penting bagi kita Bapak dan Ibu untuk mengurutkan artikel jurnalnya. Jadi nggak boleh random tahunnya gitu ya. Dari yang paling tua turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah sampai ke yang paling muda. Dan ini harus berurutan. Atau yang paling muda turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah ke yang paling tua gitu. Harus yang berurutan gitu. Kenapa? Memudahkan kita untuk melihat bagaimana topik ini berevolusi dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau yang paling tua, oh ternyata di awal-awal kemunculan topik ini, para peneliti hanya fokus membahas mengenai masalah ABC gitu. Ternyata Mbak Indri ketika di tahun 2012 ke atas, pertanyaan penelitiannya jadi jauh lebih kompleks gitu. Nah, kemampuan kita untuk melihat bagaimana topik ini berevolusi dari tahun ke tahun, caranya bagaimana dilihat dari research question yang ada, memudahkan kita untuk melihat perkembangannya seperti apa, memudahkan kita untuk melihat ternyata research question kalau di awal-awal sangat basic, sederhana banget, semakin lama semakin kompleks gitu ya. Atau di awal-awal misalnya hanya fokus pada sisi bisnisnya saja, tetapi di 2010 ke atas mulai ada masuk elemen politik, elemen sosiologi, elemen psikologi di dalamnya gitu.